Persatuan Indonesia dalam panggung dunia. Politik luar negeri Indonesia saat demokrasi terpimpin dan berdaulat damai, bersifat high profile, memasukkan sikap anti-imperialisme dan anti-kolonialisme yang tegas, cenderung bersifat konfrontatif dalam hubungan internasional. Yang kedua, pembagian kekuatan global. Presiden Soekarno membagi dunia menjadi dua kekuatan. Yang pertama, Old Emerging Force, negara imperialis dan kolonialis barat. Yang kedua, New Emerging Force, negara-negara komunis serta negara baru di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia. Yang ketiga, diplomasi internasional. Bukan untuk memperkenalkan konsep NIFO dan Oltivo ke forum internasional, termasuk PBB. Salah satu langkah penting adalah pidato membangun dunia kendali pada tahun 1961 di PBB. Yang keempat, garis-garis besar politik luar negeri berdasarkan UUD 1945 dengan sifat anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Tujuan utama adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya, mengabdi pada perjuangan kemerdekaan bangsa di seluruh dunia, berperan aktif dalam membela perdamaian dunia. Kesimpulan, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sangat menonjolkan perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Presiden Soekarno membangun aliansi baru dengan negara-negara NIFO untuk melawan dominasi Ardeva dalam tatanan dunia. 5. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Penyempurnaan politik luar negeri dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto seiring dengan dikeluarnya ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri, menekankan pada kebijakan yang bebas aktif dengan tujuan pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat, dan pengakuan kedaulatan. Langkah-langkah utama mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, menjalin hubungan damai, dan menyudahi kebijakan konfrontatif. Masuk kembali ke PBB. Indonesia kembali menjadi anggota PBB untuk berperan aktif dalam komunitas internasional. Membentuk ASEAN, menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga, dan membentuk organisasi regional ASEAN. Tujuan mengembalikan kepercayaan dari negara-negara barat, membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi asing dan bantuan luar negeri, menunjukkan kebijakan luar negeri yang bersifat konstruktif di mata dunia. 4. Landasan politik luar negeri Orde Baru. Ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966, penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri. Ketetapan MPRS nomor 23 MPRS 1966, pembaruan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Ketetapan MPRS nomor 11 MPRS 1968, tugas pokok kabinet pembangunan. Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1973, garis-garis besar haluan negara. 5. Inisiatif di Asia Tenggara. Pada 1971, mendukung konsep YOKFAN untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Pada 1983, memperkenalkan CNVV untuk menciptakan kawasan bebas senjata nuklir. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru bertujuan memperbaiki hubungan internasional, khususnya dengan negara-negara barat, sekaligus memperkuat peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Langkah-langkah ini mendukung pembangunan ekonomi dan perdamaian regional. 6. Politik luar Indonesia era reformasi. 1. Konteks awal reformasi. Politik luar negeri Indonesia mengalami penyesuaian setelah krisis multidimensional yang melanda di akhir era Orde Baru. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berperan aktif dalam membangun hubungan internasional yang lebih terbuka, mempererat hubungan dengan negara-negara timur, dan mendukung perdamaian regional. 2. Langkah-langkah utama meningkatkan hubungan dengan negara maju, fokus pada kerjasama ekonomi, investasi, dan bantuan untuk
untuk pemulihan ekonomi, mendukung penyelesaian konflik regional, berperan aktif dalam forum internasional untuk perdamaian dan stabilitas kawasan termasuk ASEAN, mengembangkan demokrasi dan HAM menjadi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. 3. Kebijakan luar negeri era reformasi, menyesuaikan politik luar negeri agar relevan dengan perubahan-perubahan dalam negeri dan tantangan global, memperkuat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. 4. Fokus pada perdamaian regional, menyelesaikan konflik internal dan regional melalui diplomasi, termasuk mendorong stabilitas di kawasan Asia Tenggara, mendukung konsep zonalitas nuklir di Asia Tenggara, ASEAN WFZ, dan perjanjian keamanan regional lainnya. 5. Kepemimpinan baru. Selama era ini, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menekankan pada diplomasi ekonomi dan pembangunan hubungan internasional berbasis kerjasama strategis. Kesimpulannya adalah politik luar negeri Indonesia di era reformasi berfokus pada membangun citra positif Indonesia di mata dunia, mempererat hubungan ekonomi dengan negara-negara maju, serta mendukung perdamaian dan stabilitas regional melalui peran aktif di forum internasional. Terima kasih.